Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Mari kita awali kesehatan dan keselamatan kerja ini dari diri kita tanpa menunggu besok dan tanpa menunggu ajakan dari orang lain. Diawali dari yang kecil dan diawali dari sekarang. Keselamatan kerja merupakan sebuah hal yang wajib didahulukan dalam kita beraktivitas. Karena dengan adanya kesehatan dan keselamatan yang memadai, tentunya etos kerja kita akan meningkat, produktivitas kita juga meningkat, sehingga target produksi akan tercapai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai K3. Apa itu K3? Kesehatan, keselamatan kerja. Tujuan dari K3 secara umum yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Bagaimana sebuah prosesi ini dapat dilakukan agar kecelakaan ini dapat dicegah. Jangan sampai sebuah kecelakaan ini terjadi. Tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah mencegah kecelakaan serupa agar tidak terjadi. Sehingga kalau sudah terjadi kecelakaan, maka ada tindak lanjut bagaimana agar kecelakaan kerja tersebut tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga adalah tujuan keselamatan kerja secara umum, yaitu menjamin hak-hak tenaga kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing personal. Demikian tujuan secara umum K3. Jadi yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan, yang kedua mencegah terulangnya kejadian kecelakaan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses K3 ini mendorong adanya peningkatan potensi yang dimiliki oleh karyawan menjadi sebuah prestasi. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan K3 yang pertama adalah agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Sehingga K3 sudah dijamin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja juga terjamin keselamatannya. Jadi yang selamat tidak diri kita saja, tetapi orang lain yang berada di lingkungan tempat kita bekerja. Yang ketiga adalah bagaimana agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Di mata kuliah pengantar K3, ini salah satu pokok bahasan yang penting di dunia luar sana mengenal dengan EHS, Environment, Healthy, and Safety. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bisa SHE, Safety, Healthy, and Environment. Bagaimana sebuah kesehatan, sebuah keselamatan dan lingkungan bekerja. Hal ini sangat penting. Sekali lagi, pada saat penerapan K3, ini bukanlah hal yang mudah. Lebih-lebih, unsur K3 ini banyak sekali biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak setiap perusahaan itu mendahulukan keselamatan kerja, karena rata-rata orientasi perusahaan adalah profit oriented. Bagi seorang tenaga kerja, karena keselamatan ini menjadi faktor yang penting, maka seandainya di tempat kita bekerja perusahaan belum memberikan standar sesuai dengan apa yang seharusnya, maka kita minimal sudah membekali diri kita dengan pengetahuan dan alat pelindung diri, sehingga suatu saat ada kecelakaan kerja yang timbul, maka kita sudah bersiap-siap. Mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan apa saja yang bisa dicegah? Semua kecelakaan yang ada di situ. Apa yang disebut dengan kecelakaan? Kecelakaan itu sesuatu hal yang merugikan tanpa kita
dapat mengetahui berapa jumlah volume maupun waktu kejadian. Karena kita tidak mengetahui, tugas kita adalah persiapan. Ibaratnya kita sedia payung sebelum hujan, seandainya hujan sudah tiba maka kita sudah bersiap-siap mengenakan payung. Karena kecelakaan ini akan terjadinya di mana, kapan, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, maka itu yang menjadi perhatian buat kita. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan ini antara lain 1. Faktor fisika, 2. Faktor biologi, 3. Faktor kimia, 4. Faktor psikososial, yang kelima adalah faktor lingkungan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana sebuah pekerjaan ini menjadi berat manakala kita tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, tidak sesuai dengan instruksi kerja. Lebih-lebih kita tidak tahu kepada siapa kita harus belajar, kepada siapa kita harus memberikan informasi kalau ada sebuah kecelakaan. Sehingga setiap kali manajerial ini membuka sebuah usaha, baik itu di bidang jasa maupun di bagian manufaktur dalam menghasilkan produk, maka penerapan K3 idealnya ditaruh di bagian depan, bagaimana seorang tenaga kerja ini dapat selamat. Faktor fisika. Kecelakaan kerja dapat terjadi antara lain melalui faktor-faktor yang fisik, faktor-faktor yang nampak. Sebagai contoh misalnya pada saat seseorang tersebut menggunakan peralatan, antara gaya yang digunakan dengan berat beban yang kita lakukan ini tidak sesuai secara fisik, berat kita kalah dengan beban bahan yang kita bawa misalnya. Tentunya ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Kita hanya sekedar mengandalkan rem tangan pada saat kita menggunakan kereta dorong. Material yang kita bawa ternyata lebih berat daripada beban kita, sehingga laju kereta dorong kencang dan kita tidak bisa menguasai karena tidak memungkinkan. Hanya mengandalkan rem yang seharusnya beban kita lebih besar daripada berat kereta dorong yang kita gunakan. Ini salah satunya. Nanti akan kita perjelas di materi secara fisika. Yang berikutnya adalah faktor biologi, di mana faktor biologi ini adalah kebiasaan-kebiasaan manusia ataupun hewan-hewan yang ada di lingkungan yang karena kecerobohan manusia akhirnya menjadi korban. Manajer yang baik pasti akan melihat beban yang dibawa oleh seorang pekerja. Biomekanika yang ada di tubuh kita terbatas. Tidak memungkinkan pada saat kita mengangkat beban, itu bebannya tidak sesuai dengan kemampuan tangan kita. Atau pada saat kita mengangkat ember, bagian ember yang seharusnya itu sesuai dengan ukuran tangan kita terlalu kecil, sehingga menimbulkan rasa sakit yang ada di tempat kita. Ini salah satu bentuk bagaimana rasa sakit tersebut yang berkepanjangan, akhirnya kita fokus di tempat kita yang sakit, justru malah kita terjadi kecelakaan. Kemudian di faktor kimia. Faktor kimia juga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Dengan kita ceroboh misalnya membuang cairan kimia kemudian menguap karena terkena panas, dan pada saat panas berlebih tanpa sadar ada percikan api, kemudian menghabiskan, terjadi kebakaran di perusahaan tersebut. Dan faktor-faktor yang lainnya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah kecelakaan ini jangan sampai berulang. Karena rata-rata bahwa kalau belum terjadi kecelakaan, kita tidak akan melakukan sebuah perubahan. Bahkan kalau rentang kecelakaan itu pun jauh,
itu terkadang kita tidak mengantisipasi untuk kecelakaan yang berikutnya. Kita seolah-olah menganggap bahwa sebuah kecelakaan kerja ini adalah hal yang biasa, padahal seharusnya tidaklah demikian. Jangan sampai menunggu ada korban yang jatuh, maka kita sudah mempersiapkan sistem, kita sudah mempersiapkan sarana dan prasarana agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Kemudian, apa saja sih penyebab kecelakaan kerja? Antara lain, yang pertama adalah penyebab dasar, yang kedua yaitu penyebab tidak langsung, kemudian penyebab langsung, berikutnya adalah kecelakaan kerja. Kemudian kalau ini sudah terjadi kecelakaan kerja, pasti yang ditimbulkan adalah sebuah kerugian. Kerugian ini baik itu kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh perusahaan. Bayangkan seandainya di situ ada kecelakaan kerja kemudian mengakibatkan tangan misalnya sampai patah, tentunya pekerja yang lain juga secara emosional akan merasa trauma pada saat menggunakan mesin tersebut. Etos kerja turun. Pada saat ada kecelakaan kerja sampai dengan kematian fatal di situ, tentunya sampai dengan penyelidikan kepolisian selesai, perusahaan masih ditutup. Itu menjadi salah satu bentuk kerugian. Dan rata-rata perusahaan tidak memikirkan hal tersebut. Ibaratnya pada saat kita naik sepeda motor, harga sepeda motor yang 50 juta, terkadang kita terlena pada saat rem kita yang harganya hanya 50.000 ataupun 100.000, kita membiarkan sampai berlalu, sampai rusak, bahkan pada saat kita menggunakan rem tersebut, motor yang kita kenakan masih jalan, masih melaju, dan kita celaka, kita jatuh, hancur karena terbakar sepeda motor kita yang harganya 50 juta. Begitu juga dengan sebuah perusahaan. Terkadang perusahaan tidak memikirkan sampai ke sana pada saat ada kecelakaan kerja. Misalnya seorang yang ceroboh karena membuang puntung rokok, kemudian terjadi ledakan, semua pabrik hancur yang harganya miliaran. Padahal kalau kita itu memperingatkan dengan bagaimana memberikan pendidikan kepada pekerja agar tidak merokok di tempat tersebut, itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, untuk pengantar K3 akan kita lanjutkan di pemaparan materi berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, share kepada teman-teman yang lain agar khususnya para pekerja agar bisa mengantisipasi kecelakaan kerja, meskipun kecelakaan kerja ini sifatnya adalah kita tidak tahu, tetapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.